Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber Putra Pakuan Belajar bersama saya Ibu Erna, Guru Produktif OTKP. Hari ini saya akan memberikan materi untuk korespondensi kelas 10, 11, dan 12 OTKP. Tapi jangan lupa subscribe dan klik juga lonceng supaya kalian selalu mendapatkan notif video terbaru dari Puber SMK Putra Pakuan. Oke? Baik. Hari ini Ibu akan memberikan tentang materi korespondensi. Yang pertama, kita akan belajar seperti apa sih korespondensi itu, berhubungan dengan apa. Yang pertama, bahwa korespondensi berhubungan dengan surat menyurat. Sekarang kita akan bertanya, Ibu, surat itu apa? Kalian pasti sudah tahu, surat itu komunikasi tertulis antara satu orang ke orang lain, antara perusahaan ke perusahaan lain atau organisasi. Ya. Namanya juga tertulis, pasti kita membutuhkan perlengkapan atau yang lain. Tapi di sini namanya surat pasti ada fungsinya. Apa fungsi surat? Yang pertama, bukti tertulis. Ibu punya kertas. Ini bukti tertulis dari orang yang punya buku ini. Karena kalau buku ini tidak diketik, tidak dibuat dengan bagus, maka kapanpun ini tidak sebagai bukti. Kalian sekolah, ada absen, Erna hadir, Erna tidak hadir karena sakit, karena ini, karena itu bukti yang tertulis. Terus misalnya di rumah ada misalnya nama, misalnya jalan ini, jalan itu, ada nomor rumah, itu juga bukti. Oleh karena itu salah satu fungsi surat nomor 1 sebagai bukti tertulis. Ya. Yang kedua, alat pengingat. Kalau untuk anak OTKP tahu namanya rapat. Apa itu rapat? Pertemuan yang kita gunakan untuk membahas sesuatu. Ada yang namanya notula. Notula itu bukti pengingat bahwa kita rapat. Hari ini tanggal 21 Maret kita ada rapat OSIS. Notulisnya Erna membuat. Hari ini kita membahas apa? Ya, ada kegiatan Ramadan, temanya apa, dan seterusnya. Untuk apa? Kalau yang tidak datang membaca, oh rapatnya tentang ini. Ini pengingat. Untuk apa? Supaya digunakan di rapat-rapat selanjutnya. Itulah namanya bukti pengingat. Yang ketiga, historis. Tahu historis? Sejarah. Indonesia merdeka berapa tahun? Kalian tahu bukti sejarah ini dari mulai pertama adanya undang-undang Pancasila, kemerdekaan, dan seterusnya, peraturan tentang pemerintah dan seterusnya. Kalau di sekolah bukti historis, kamu mulai pertama datang membuat, Ibu masuk Putra Pakuan, menulis formulir pendaftaran. Setelah itu dimasukkan ke jurusan, programnya apa, jurusannya apa. Setelah itu kalian belajar, dapat nilai, ditulis rapot. Semester 1, semester 2, kelas berapa ya? 10. Kelas 11, kelas 12. Sejarahnya ada 10, 11, dan 12. Jadi tidak tiba-tiba, Ibu nilainya saya berapa? 90 dari mana? Minta, nggak bisa. Pasti ada sejarahnya. Oleh karena itu kita belajar pertama halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Belajar A, B, C, dan seterusnya. Itu historis. Duta organisasi. Apa sih duta organisasi? Kalau kita ngomong organisasi itu perusahaan, pemerintahan, organisasi, OSIS. Saya dikirim dari SMK Putra Pakuan untuk rapat mewakili. Bu Erna dari mana? Putra Pakuan, Pak. Itu ada duta organisasi. Dalam bentuk apa? Dari mana orang tahu saya dari SMK? Kalau Ibu pergi rapat ada namanya surat tugas. Dari sini SMK Putra Pakuan menugaskan Bu Erna untuk ikut rapat. Itu namanya duta organisasi. Pedoman melaksanakan kerja. Kalau namanya pedoman melaksanakan kerja, kalian pasti tahu namanya SOP. Tahu kepanjangannya SOP apa?
Kalau kita melakukan sesuatu harus ada prosedurnya. Dari mana kita tahu prosedur? Dari tulisan. Beli HP baru, cara membuka menyalakan HP, cara mengirim pesan, cara membuat foto, mengirimkan foto, semuanya ada namanya pedoman melaksanakan kerja. Di sekolah kita dipampang di sini seragam peraturan sekolah, dari mulai kerudung yang untuk perempuan, baju sampai sepatu yang laki-laki, dari rambut, semuanya itu ada pedomannya, supaya kita belajar sekolah itu ada pedomannya, ya. Nah, kadang-kadang kita kan pedoman itu untuk dilanggar, Bu. Oh, nggak bisa. Kalau ada pedoman dilanggar, ingat kemarin pelajaran Ibu tentang disiplin, berarti ada namanya sanksi. Jadi ada pedoman melaksanakan kerja supaya kita aturannya tetap lurus, tidak belok ke kiri dan ke kanan, ya. Virus sekarang ini sama pemerintah disuruh apa? Belajar di rumah. Belajar nggak? Pasti meleng juga kan? Alasannya ngumpulin tugas, Bu, beli ini, beli itu, Bu, gabut di rumah, Bu, bete di rumah. Main game dulu ya, Bu, ke warnet. Ke CCM dulu ya, Bu, ngadem. Nah, padahal kita dibilangin ya, nih, melaksanakan tugas nih, kerja. Dikerjakan di rumah, semuanya dikumpulkan. Itu namanya pedoman. Semuanya tertulis sebagai apa tadi? Bukti historis supaya diingat. Nah, itu ya. Yang keenam, melaksanakan promosi. Sekolah kita sekarang semester genap ya. Tahun depan berarti tahun ajaran baru. Bantu sekolah dengan promosi. Dengan cara apa? Saya Erna sekolah di SMK menggunakan seragam. Di sini ada SMK, namanya kita semuanya menggunakan baju SMK. Ini apa? Promosi yang berjalan. Dari mana Dek sekolahnya? SMK Pak, nih ada SMK. Jadi bukan berarti promosi itu cuma bilang, Ibu saya mau promosi, bukan. Tetapi selama kita menggunakan seragam sekolah, kamu sudah melaksanakan promosi sekolah. Perusahaan promosi lewat mana? Lewat misalnya iklan. Di luar ada iklan, hadirilah pengajian akbar, ada tulisannya, kita membaca. Bapak naik angkot turun, di mana SMK? Itu ada tulisannya, SMK Putra Pakuan. Semuanya ada dalam bukti ini. Kalau dalam surat ada, perkenalkan kami dari SMK akan promosi ke SMP. Itu namanya untuk promosi. Jadi kalau fungsi surat diantaranya 6 ini, kalian bisa menggunakannya untuk setiap saat, untuk melakukan kegiatan apa saja. Oke ya. Nah, dalam jenis surat untuk OTKP, jangan lupa jenis surat itu macam-macam berdasarkan sifat. Niaga berhubungan dengan pinter, jual beli. Nah, kalau kita belajar tentang jual beli berarti tahu namanya niaga jual beli, ya. Ada surat perkenalan, surat pesanan, surat penawaran, sampai surat misalnya di sini komplain, pelunasan, dan seterusnya. Ada namanya surat pribadi. Namanya pribadi berarti dari saya kepada orang lain. Misalnya saya kirim surat ke Pak Adit, saya izin nggak masuk sekolah. Itu surat pribadi dari saya kepada sekolah karena tidak mengajar. Atau orang tuamu, Ibu, namanya ini anak saya tidak sekolah karena sakit. Nah, itu namanya surat pribadi. Atau surat persahabatan. Saya kirim surat misalnya ke Bu Nisa, ke Bu Windy, ke Bu Reni. Ibu, gimana? Tolong dong datang ke rumah, saya ulang tahun misalnya. Itu surat pribadi, ya. Ada juga surat sosial bisnis. Kalau ngomong sosial bisnis, kita ngomong berarti bisnis tapi berhubungan dengan sosial. Kalau kita belajar tentang email, ya, di dalam email itu kita ada dapat kadang-kadang kiriman surat. Mungkin ada perkenalan, ya. Tapi juga ada ucapan terima kasih. Selamat ya Pak Nunu sudah mendapatkan jabatan. Selamat ya ke Bu Nisa, ke Bu Windy sudah promosi. Sehat ya, semangat terus ya. Itu namanya sosial. Bahkan tapi juga ada yang misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, misalnya ya
ikut berbelasungkawa itu juga termasuk bisnis, tapi dalam hal ini sosial. Terus surat resmi, namanya resmi. Kalau surat resmi berhubungan dengan dinas, beda. Masih ingat bedanya antara bentuk surat niaga sama bentuk surat dinas? Ingat, banyak bedanya. Dari bahasa, bentuknya sama sih surat, tapi bentuk tulisannya, bahasa, isinya beda. Ya, nanti kita akan bahas itu nanti tentang bentuk-bentuknya. Dan di sini ada internal bisnis. Internal bisnis misalnya di sekolah itu ada memo. Ya, Bapak Kepala Sekolah memberikan memo kepada kurikulum, tempel sini. Ibu jangan lupa ya, tolong dibuatkan pengumuman. Nah, itu namanya memo. Apa bedanya memo dan nota? Tuh, nanti Ibu akan tanya itu, bedanya memo dan nota. Untuk kelas 12 OTKP yang mau ujian harusnya tahu bedanya. Apa memo dan apa itu nota. Dan terakhir surat dinas. Namanya surat dinas pasti resmi. Dari bentuknya, isinya, terus kertasnya, semuanya beda. Nah, ini dari sifat asli. Terus di sini keamanan, namanya keamanan isi, surat itu ada isinya enggak? Pastilah ada isinya. Pada waktu kita diberi tugas untuk duduk di depan FO, front office, atau kita di sini bagian administrasi, begitu dapat surat, maka kita harus memilahkan ini. Mana surat sangat rahasia, mana surat rahasia, dan yang mana surat biasa. Boleh dibuka enggak, Bu? Kan kalau saya di FO nerima surat kan harus dibuka, takutnya penting. Boleh, tapi yang boleh dibuka itu yang nomor 3, yaitu yang biasa. Enggak boleh kepo, ya. Rahasia pingin tahu terus kepo pingin dibuka, oh enggak boleh, namanya juga rahasia, ya. Dan urgensi penyelesaian, artinya surat itu diselesaikan kapan? Hari ini, besok, lusa, seminggu lagi. Nah, ada penting, biasa maupun rahasia. Biasanya kalau di sekolah itu kita yang belajar yang di belakang nih, yang di bawah. Penting, harus diselesaikan. Syarat atau taunya surat ini penting dari mana? Ada beberapa hal, kalau nggak salah ada 3, 4 atau 5. Surat itu dianggap penting jika 1, jika rusak maka tidak ada penggantinya. Hilang, kita nggak akan bisa menemukan yang lagi. Nah, salah 1 atau salah 2 atau salah 3 di situ. Makanya harus tahu surat ini penting atau tidak dari situ. Surat biasa rutin, contoh sekolah itu rutin menerima surat edaran misalnya atau surat pemberitahuan dari dinas. Maaf, bukan dari dinas ya. Contohnya tuh yang rutin tuh kadang-kadang dari misalnya koran atau misalnya dari buku. Ibu, ini katalog bulan ini. Kalau seperti kamu kalau ke Jambu 2 ya, orang jualan HP itu kan kadang dapat yang rutin harga HP minggu ini, bulan ini, promosi itu. Nah, itu namanya surat biasa atau rutin. Atau biasanya di sekolah tuh mungkin ada tagihan ya, tagihan internet bulan ini, tagihan listrik bulan ini. Nah, itu udah biasa kita nerima ya. Dan yang terakhir yang tadi contohnya di atas, surat rahasia. Tahu ya bedanya ya? Kalau surat sangat rahasia, berapa amplopnya? Berapa lembar? Ada 3. Kalau rahasia ada 2. Dan yang biasa ada 1. Jadi kalau kita tahu sangat RHS, jangan apa sih isinya, pengen tahu, dibuka ada amplopnya lagi, dibuka ada lagi. Jadi kalau sangat rahasia, kepada kepala sekolah yang membuat yang harus membuka surat itu harus kepala sekolah. Kalian nggak boleh, kan saya tangan kanannya kepala sekolah, Bu, tetap nggak boleh ya. Saya kenal baik, Bu, nggak boleh. Namanya juga sangat rahasia maupun rahasia. Jadi jenis-jenis surat macam-macam, dan kalian tahu sebenarnya perbedaannya ini apa, kapan diselesaikannya, penting atau tidaknya, harus diselesaikan hari ini atau tidak. Misalnya
surat permintaan lomba besok minggu depan, ini hari Sabtu misalnya. Terus surat ini harus diterima misalnya di dinas hari Selasa. Nanti ajalah, Sabtu kan mau malam mingguan nih saya TU-nya. Ntar aja ya Pak, diselesaikan hari Senin. Padahal suratnya diterima harus hari Selasa. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya. Hari cepat harus selesaikan, harus ditandatangin kepala sekolah, harus distempel dan harus dikirim. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi, kan masih Selasa. Iya kalau Selasa kita ingat, kalau lupa. Karena itu, nah next, Ibu Nisa. Nah, kalau tahu tadi surat itu tertulis, perlengkapannya apa? Nah, Ibu tidak menuliskan perinciannya karena kalian pasti tahu. Kelas 10, 11, 12 sudah tahu apa ukuran kertas. Ukuran kertas macam-macam. Kalau dalam surat resmi, surat dinas, maka menggunakan kertas HVS putih ukurannya A4. Kop menggunakan folio boleh, tetapi sesuai dengan nama atau sesuai dengan organisasinya. Organisasi misalnya SMK Putra Pakuan, surat resmi dinasnya menggunakan folio, menggunakan kop, ya. Tetapi untuk yang lain mungkin berbeda. Terus amplop sampel surat, ada namanya surat itu ada kopnya putih, atau pakai airmail yang putih, atau amplopnya warnanya coklat. Nah, itu semua perusahaan atau organisasi menggunakan trik atau ciri tersendiri. Nah, ini namanya perlengkapan. Dan yang terakhir lipatan. Lipatan, surat itu tidak bisa dilipat asal, Pak biar keren ya Pak, dibuat bentuknya kayak kapal-kapalan gitu. Kasian yang membuka, kalau namanya dinas nggak bisa, kalau pribadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau dinas biasanya kita menggunakan bentuknya apa? Akordion atau lipatan yang resmi standar fold gitu. Oke ya. Bagian surat nih dari ujung kepala sampai kaki ada 13 kepala surat kop. Bedanya dinas dengan niaga. Kalau dinas resmi semuanya ada namanya di sini apa? Logo. Namanya apa nih? Judul perusahaannya, organisasinya, alamat lengkap, termasuk website, nomor telepon, email, segala macam. Tapi kalau untuk niaga dikasih nomor rekening. Ini perusahaan jual beli apa? Dituliskan juga. PT Busana Baru, jual beli baju, seragam kantor, seragam sekolah. PT Roda Bergulir misalnya, jual beli mobil, kendaraan misalnya roda 2, roda 4 baru maupun bekas. Jadi ada plus dikasih nomor rekening. Untuk apa? Memudahkan dalam jual beli. Nah, ini sudah kepalanya ada nomor. Ada 3 hal tata cara untuk membuat nomor. Kalian pasti tahu itu, ya. Ada yang nggak tahu, lupa, harus ingat, nggak boleh lupa. Tanggal, nih, antara nomor dan tanggal berdekatan. Artinya ada tata cara menulis nomor dan tanggal, ya. Tuh. Lampiran itu apa sih? Lampiran itu kita tahu isi surat dengan waktu singkat. Lampiran, maaf, saya salah, maaf. Lampiran itu yang menyertai surat. Salah tadi, maaf ya Ibu ya. Lampiran itu, ini surat berapa lembar sih? Kalau surat ini misalnya ada lampirannya 1 lembar, 1 berkas, berarti kamu harus lihatin. Begitu nerima surat, dibuka, lampirannya mana tadi? Katanya 1 berkas, berarti harus ada yang dibundel. Kalau lampirannya 1 lembar, ada nggak lembarannya? Kalau tidak ada gimana Bu? Salah. Setelah kita membuka, maka kita catat di dalam buku agenda atau di sini ada stempel agenda bahwa lampiran tidak ada. Lampiran kurang, tulis lampiran kurang 1 lembar. Nah, ya. Jadi lampiran itu isinya untuk apa? Surat kita terima, ini sebenarnya berapa lembar?
bersama surat ini berarti ada lampiran. Mana Bu bersama surat ini, mana kok nggak ada? Dengan surat ini berarti tidak ada lampiran. Jadi harus lihat dalam membuat surat itu bahasa surat harus benar. Kalau ada lampiran nulisnya bagaimana? Kalau tidak ada lampiran nulisnya bagaimana? Perihal atau hal seperti tadi Ibu bilang tadi. Perihal atau hal itu bagaimana kita tahu isi surat secara singkat. Perihal undangan berarti tentang undangan. Perihal rapat dinas berarti tentang rapat. Perihal acara wisuda berarti tentang acara wisuda. Jangan perihal acara wisuda isinya nggak ada, misalnya begitu ya. Oleh karena itu perihal itu akan dijelaskan di dalam surat ya. Setelah itu ada alamat dalam, alamat tujuan yang harusnya sama dengan alamat yang ada di amplop. Alamat luar harusnya sama, alamat dalam dengan alamat luar. Jadi kalau alamat dalam penulisannya lihat ejaannya dipurnakan ya. Setelah itu salam pembuka dengan hormat dan seterusnya. Isi surat, salam penutup, nama organisasi, jabatan penanggung jawab tembusan tindakan atau karbon kopi. Oke. Oleh karena itu next. Kalau kita bilang nih bentuk-bentuk suratnya ada bentuk lurus, full, nggak setengah-setengah, full block style. Atau di sini bentuk lurus, block style. Atau bentuk setengah lurus, bentuk lekuk atau menggantung. 5 bentuk ini sudah ada di mata pelajaran Ibu kemarin. Ini cuma mengingatkan saja supaya kamu tahu apa yang harus kamu pelajari dalam berhubungan dengan korespondensi. Next, yang terakhir, Unisa. Nah, terus di sini tugasnya sudah ada. Nanti setelah itu tugasnya sudah ada. Nanti kalian tahu tentang tugasnya. Terus, nah ini, terima kasih ternyata udah selesai. Jangan lupa balik ke tadi tugasnya Bu Nisa. Tugasnya tadi. Nah, ini berikan alasan mengapa surat merupakan media yang paling efektif dan ekonomis. Berikan ulasan perbandingan atau perbedaan antara full block style dan block style, dan 5 contoh promosi yang bisa digunakan dengan menggunakan media surat. Jangan lupa bisa jawabannya dicari di Google, tapi ingat bisa diketik atau di print atau ditulis tangan, tapi ingat kalau tulisan tangan yang bagus sehingga Ibu bisa baca. Oke? Nah, itu dari Ibu. Silahkan like, share, dan komen video ini. Subscribe dan klik juga lonceng supaya dapat notif video terbaru kami. Sampai jumpa di puber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.